A True Martial World, Bab 150, Judul, Batas Yi Yun. Bahkan saat dia terkuras secara mental dan fisik, Yi Yun berada dalam kondisi trans, di mana dia membuat kemajuan sedikit demi sedikit. Cahaya di dalam hati Yi Yun semakin terang semakin lama dia bertahan. Itu terus meluas dan semua lintasan kabur yang seperti garis miring di kehampaan perlahan menjadi lebih jelas. Dia bahkan merasa bahwa ruang di tubuhnya perlahan mengembang keluar dengan rasa sakit yang dialami tubuhnya. Yi Yun merasakan gelombang kegembiraan, tetapi pada saat yang sama, dia tahu bahwa dia telah didorong hingga batas kemampuannya secara fisik. Saat dia tidak bisa mengikuti secara fisik, dia pasti akan keluar dari keadaan misterius itu. Untungnya, Lin Xingtong telah meninggalkan banyak relik tulang untuknya sebelum pergi. Yi Yun makan relik tulang lainnya. Energi hangat mengalir di dalam tubuhnya. Tubuh Yi Yun basah karena keringat. Yi Yun sudah bertahan dalam arai selama 2 jam. Master muda negara bagian Jing memperhatikan sampai mata mereka melihat kabur. Gerakan Yi Yun tidak berubah. Mereka dengan konyol mengawasi dengan leher diluruskan selama 2 jam sampai muntah. Apakah ada artinya ini? Seseorang memprotes. Tetapi ketika mereka melihat Jenderal Ibu Kota Surgawi, Yan Menglong, dia masih membelai dagunya dan menonton Yi Yun dengan penuh minat. Mereka tidak tahu bagaimana gerakan yang sama yang berlangsung begitu lama bisa menarik. Saat Master Muda negara bagian Jing hampir kehilangan kesabaran, Master Muda yang bertanggung jawab mengendalikan formasi itu tertidur. Tapi tiba-tiba, mereka mendengar sesuatu yang membuat mereka heboh. Tambahkan, 1 level lagi. Yi Yun membuka mulutnya. Dia mengatakannya dengan susah payah dan suaranya agak serak. Itu memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia mendekati batasnya. Dia mengucapkan kata-kata itu sambil meneteskan keringat. Membuatnya lebih sulit, dia akhirnya membuatnya lebih sulit. Master muda negara Jing yang melawan kelopak mata berat mereka tiba-tiba disegarkan. Hebat, Yi Yun akhirnya bersiap untuk menantang 15 tingkat kesulitan. Master muda yang bertugas mengendalikan arai menjilat bibirnya dengan penuh semangat saat dia menekan kristal ke-15. Kamu sudah selesai. Mereka memoles mata mereka, menunggu untuk melihat Yi Yun terkena bola darah logam embun beku dan menderita luka serius. Weng, bola darah logam embun beku meraung. Karena gesekan berkecepatan tinggi di udara selama 2 jam, setiap ratna darah bersinar merah karena panas. Kerusakan yang terjadi dari mutiara darah seperti itu bisa dibayangkan. Wajah Song Sijun memiliki sedikit kebingungan dan antisipasi. Dia ingin melihat apa batasan Yi Yun. Tiba-tiba, pupil Song Sijun mengerut. Dia memperhatikan bahwa di tengah-tengah larik, ada perubahan aneh dalam gerakan Yi Yun. Gerakan Yi Yun lambat dan dibuat dengan susah payah. Sepertinya dia akan terkena bola darah logam embun beku kapan saja. Tapi tiba-tiba, gerakan Yi Yun tiba-tiba menjadi cepat kembali. Itu seperti tubuhnya telah membuang setumpuk beban, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan dan kelincahan yang menakutkan. Bayangan muncul di sekitar tubuhnya dan formasinya sepertinya dipenuhi dengan bayangan Yi Yun. Dia telah mengurangi berat flowing Mercury Gon ke yang terendah. Tiba-tiba, gerakan Yi Yun lebih cepat setidaknya 30%. Swoosh, swoosh, swoosh. Yi Yun menghindari semua mutiara darah 15. Mutiara darah berbalik dan melesat kembali. Yi Yun mengetuk jari kakinya dan menghindarinya lagi. Gerakannya lancar. Dibandingkan dengan 14 tingkat kesulitan, gerakannya lebih harmonis dan santai. Tidak ada satu mutiara darah pun yang bisa menyentuh lengan Yi Yun. Apa? Orang-orang tercengang. Bagaimana Yi Yun tiba-tiba meningkatkan kecepatannya? Master muda negara bagian Jing tidak percaya. Bahkan para putra dari padang gurun yang luas pun bingung. Apakah Yi Yun menahan kekuatannya sebelumnya? Tapi sepertinya tidak begitu. Setiap tindakannya tampak seperti berada di batas kemampuannya. Keringat dan urat yang muncul di dahinya adalah buktinya. Menarik, Yan Menglong yang telah menonton Yi Yun dengan penuh minat tiba-tiba tertawa. Di dalam arai, mata Yi Yun berkedip dengan kegembiraan yang aneh. Tubuhnya masih berkeringat, tapi tubuhnya jauh lebih rileks. Pengekangan pada tubuhnya telah berkurang secara signifikan. Dengan mengurangi berat mengalir Mercury Gon, itu tidak diragukan lagi memungkinkan potensi tubuh tertekan Yi Yun meledak. Sangat menyenangkan untuk mengatasi 15 tingkat kesulitan. Ham, bola darah logam embun beku melolong di udara saat membentuk angin yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Angin kencang bertiup di mana-mana, dan Yi Yun seperti burung layang-layang laut yang meluncur dengan mudah melintasi badai yang dahsyat. Orang-orang yang menonton menjadi tercengang. Ini tidak berjalan sesuai dengan naskah. Bukankah Yi Yun seharusnya terluka parah setelah terkena mutiara darah pada 15 tingkat kesulitan? Master muda negara Jing tidak bisa memahaminya. Jika mereka tidak melihat peningkatan kecepatan bola darah logam frost dengan mata mereka sendiri, mereka akan mengira bahwa formasi itu tidak berfungsi.
Pada saat ini, Yi Yun mengucapkan serangkaian kata lain yang membuat mereka semua menjatuhkan rahang mereka. Tambahkan level lain, 16 level kesulitan. Suara Yi Yun tidak nyaring, tidak jelas di tengah-tengah mutiara darah yang berdecit di udara. Tapi itu masih masuk ke telinga mereka, sangat menakjubkan. Mereka semua tidak bisa berkata-kata. Apa dia gila? Aku akan menjaga kegilaanmu dan membiarkanmu angkuh. Aku akan memberitahu kamu kekuatan 16 tingkat kesulitan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu setara dengan Master Muda Zijun? Master Muda yang mengendalikan arai dengan keras menekan kristal ke-16. Tiba-tiba, seluruh larik dipenuhi dengan kilatan. 16 Frost Metal Blood Balls ditembak dengan sembrono. Kerumunan di sekitarnya mundur beberapa langkah. 16 tingkat kesulitan memberikan tekanan yang luar biasa pada Yi Yun. Setiap Frost Metal Blood Ball seperti bintang jatuh. Itu memberikan tekanan besar pada tubuh dan pikiran Yi Yun. Bola darah logam embun beku ini akan bertabrakan satu sama lain sekarang dan kemudian membuat mereka terbang pontang-panting, membuat orang lengah. Frost Metal Blood Balls terus mengurangi ruang manuver Yi Yun. Weng, telinga Yi Yun bersenandung saat detak jantungnya meningkat. Darahnya mengalir dengan kecepatan ekstrim. Swiss, mutiara darah melewati pinggang Yi Yun. Jubah ikan terbangnya telah robek. 16 tingkat kesulitan jelas di atas batas Yi Yun. Master Muda Negara bagian Jing menghembuskan napas. Akhirnya anak ini tidak bisa bertahan lagi. Mereka tidak berharap Yi Yun menahan dan meremehkannya. Tapi, dia masih kalah dengan Master Muda Zijun. Swiss, sinar lain melintas saat lengan jubah ikan terbang Yi Yun robek. Seutas darah mengalir saat lengan Yi Yun terluka. Di bawah 16 tingkat kesulitan, kecepatan Frost Metal Blood Balls terlalu cepat. Angin kencang yang kencang merobek jubah ikan terbang semudah merobek kertas. Melihat beberapa bola darah logam beku terbang menuju Yi Yun tanpa titik mati, akan sulit bagi Yi Yun untuk menghindarinya. Saat itu, Yi Yun mengelak dan melompat keluar dari arai. Mutiara darah menghantam ruang kosong yang dia tinggalkan. Melihat Yi Yun meninggalkan barisan, Master Muda Negara Jing kecewa. Anak ini terlalu licik. Mereka ingin melihat Yi Yun dipukuli sampai habis, tetapi karena dia menyerah, tidak ada yang tersisa untuk mereka lihat. KKI, bagus untukmu, anak-anak dari padang gurun yang luas bersorak. Meskipun Yi Yun hanya berhasil bertahan 10 detik pada 16 tingkat kesulitan dan jelas kalah dari Song Zijun, untuk mencapai tahap ini mendapat tepuk tangan. Seorang pemuda yang datang dari hutan belantara yang luas telah menekan sekelompok master muda yang berasal dari klan keluarga besar, dan dia tidak jauh lebih lemah dari master muda nomor 1 mereka. Itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Hari ini, anak-anak dari padang gurun yang luas telah membuktikan diri mereka dan membuktikan kemuliaan padang gurun yang luas. Saudara Zhang, kamu benar-benar memilih bibit yang bagus. Telinga besar Liu menepuk bahu Zhang Tan saat dia berkata dari lubuk hatinya. Saat ini, sudut matanya tertuju pada Yi Yun. Dia memperhatikan bahwa anak itu telah melepas jubah ikan terbangnya. Jubah ikan terbang yang robek telah dilemparkan dengan berantakan ke tanah oleh Yi Yun. Ini mengungkapkan kaos dalam Yi Yun. Itu adalah kemeja berkilau yang terlihat seperti cadar sutra. Maaf, aku ingin melepas pakaianku. Yi Yun menyeka keringat dari dahinya dan berkata, buka bajumu, apakah terlalu panas setelah berolahraga? Beberapa master muda negara bagian Jing saling memandang dan tidak bisa berkata-kata. Yi Yun ini aneh. Sebagai seorang kultivator, apa itu sedikit panas? Seseorang hanya perlu mengedarkan Yuan Qi dan keringat akan segera menguap. Tapi orang desa mungkin menjaga ladang tanpa pelana, jadi mereka bisa mengerti. Tetapi ketika Yi Yun melepas bajunya, Song Zijun yang selama ini tenang, bahkan ketika Yi Yun memulai tingkat kesulitan ke-16, tiba-tiba ekspresi berubah. Mata Yan Menglong juga bersinar. Meskipun dia terus mengelus dagunya, dia tertegun. Gaun Merkuri mengalir, Yan Menglong kaget. Apa? Beberapa orang bingung dan melihat dengan penuh rasa ingin tahu ke arah Yan Menglong. Bagi orang seperti Yan Menglong yang kehilangan ketenangannya berarti itu adalah sesuatu yang istimewa. Gaun Merkuri yang mengalir, apakah itu pakaian yang dilepas Yi Yun? Master muda negara Jing memandang dengan penuh rasa ingin tahu ke arah kemeja di tangan Yi Yun. Selain kurus, tidak ada yang istimewa dari itu. Mungkinkah itu? Song Zijun memandang dengan tidak percaya pada gaun Merkuri yang mengalir di tangan Yi Yun. Ini adalah Flowing Mercury Gown kelas 3 dari keluarga Lin. Merupakan harta karun untuk melatih gerakan dan kekuatan seseorang. Ini bisa dibeli di lelang, tetapi harganya sangat tinggi sehingga tidak ada pembeli di sebagian besar waktu. Flowing Mercury Gown kelas 3 dapat mengubah beratnya dari 10 kuali menjadi 1000 kuali sesuai dengan keinginan pemakainya. Tidak hanya itu, hal itu akan membatasi pergerakan seseorang. Setiap gerakan saat memakainya membutuhkan banyak tenaga. Sebelumnya, saat di dalam arai, kamu selalu memakai ini,
Suara Song Zijun bergetar. Dia telah mengenakan sesuatu yang mirip, tapi itu tidak dibuat oleh keluarga Lin, tapi dia sangat familiar dengan Flowing Mercury Gone. Apa-apaan? Fraksi Master Muda Negara Bagian Jing tercengang saat melihat Song Zijun kehilangan ketenangannya. Yang didengar telinga mereka hanyalah ubah beratnya dari 10 kuali menjadi 1000 kuali. 10 kuali, bahkan yang paling ringan adalah 10 kuali. Apakah dia membicarakan tentang kemeja ini? Yiyun telah mendemonstrasikan minute subtlety sambil mengenakan gaun merkuri mengalir berat 10 kuali di tengah-tengah arai Frost Metal Blood Balls. Ini pasti sebuah lelucon. A True Martial World, bab 151. Judul, berubah menjadi naga saat menghadapi badai. Master Muda Negara Jing tidak bisa menerimanya dan tidak percaya. Kemeja yang tampak ringan ini beratnya 10 kuali, dan Yiyun memakainya dan menangani 15 tingkat kesulitan dalam arai dengan mudah. Ini pasti sebuah lelucon. Kemejanya, bisakah aku melihatnya? Song Zijun mengulurkan tangannya saat dia melihat Yiyun dengan rasa hormat yang jelas. Itu adalah rasa hormat yang diberikan kepada yang kuat. Yiyun menyerahkan gaun merkuri mengalir. Song Zijun memegangnya dengan kedua tangan dan dengan lembut merasakan kelembutan dari gaun merkuri yang mengalir saat matanya melihatnya dengan terformasi. Pengerjaan halus, kualitas unggul. Ini memang gaun merkuri mengalir yang sangat bagus. Song Zijun dengan enggan menyerahkan kembali gaun merkuri mengalir kepada Yiyun. Ada pakaian berat yang dijual di pasaran, namun memiliki bobot tetap dan mirip dengan baju besi, membuat pemakainya canggung dan memengaruhi pergerakan mereka. Tapi gaun merkuri mengalir tidak hanya bisa mengatur beratnya dengan bebas, tapi juga lembut dan tipis. Jika tidak dihiraukan beratnya, tidak mempengaruhi pergerakan pemakainya. Perbedaan kualitasnya terlalu besar. Song Zijun sebelumnya mengenakan pakaian serupa, tetapi kualitasnya tidak seperti yang ada di tangan Yiyun. Melihat ekspresi serius Song Zijun, Master Muda Negara Bagian Jing tidak punya pilihan selain mempercayainya. Gaun merkuri yang mengalir, seperti yang dikatakan Song Zijun, setidaknya seberat 10 kuali saat dipakai. Yiyun mengenakan kemeja 10 kuali dan menggunakan minute subtlety saat melakukannya. Konsep macam apa ini? Master Muda Negara Bagian Jing tidak bisa lagi membayangkannya. Tiba-tiba, tubuh Yiyun melintas ke dalam arai Frost Metal Blood Balls. Melepas gaun merkuri mengalir membuat tubuh ringan Yiyun seperti burung layang-layang. Sebelumnya, dia sudah terbiasa dengan berat Flowing Mercury Gone. Dengan itu tiba-tiba diangkat, seolah-olah tubuhnya tidak berbobot. Dia telah terbiasa dengan pembatasan oleh gaun merkuri mengalir di mana dia harus mengatasi kekuatan pengikat yang kuat dari gaun merkuri mengalir dengan setiap gerakan. Sekarang dengan pengekangan hilang, kendali Yiyun atas tubuhnya bahkan lebih akurat dan tepat. Itu sesuka hatinya. Swoosh, swoosh, swoosh. Yiyun dengan mudah menghindari semua bola darah logam es. 16 tingkat kesulitan tidak bisa mendorong Yiyun ke batas kemampuannya lagi. Haha, menyenangkan. Yiyun sangat senang. Tiba-tiba kehilangan pengekangan itu dan bisa bergerak sesuka hatinya, memungkinkannya menyelesaikan gerakan ekstrim. Itu membuatnya merasa bahagia dan senang. Tapi, kecepatan mutiara darah itu tidak cukup cepat. Itu membuat Yiyun merasa ada sesuatu yang kurang. Tambahkan satu kesulitan lagi, Yiyun berteriak. Master Muda Negara Bagian Jing tidak tahu harus berkata apa ketika mereka mendengarnya berteriak. Ketika Song Zijun sebelumnya memperkenalkan Flowing Mercury Gone, mereka secara mental siap bahwa kemampuan Yiyun telah mencapai standar yang gila. Tapi ketika mereka melihat Yiyun dengan mudah menghindari semua Frost Metal Blood Balls dan ingin menambah tingkat kesulitan, hati mereka tenggelam. 17 tingkat kesulitan. Peningkatan kesulitan ini bukan hanya jumlah yang kecil. Master Muda Negara Bagian Jing yang mengendalikan formasi itu membuka mulutnya yang kering saat dia menekan kristal ke-17 dengan jari yang gemetar. Boom! Saat kesulitan dihidupkan, seluruh arai meraung dan bergetar. Setiap bola darah Frost Metal berteriak di udara dan bergerak seperti meteor yang meluncur cepat. Pola angin yang bisa dilihat dengan mata telanjang menciptakan angin yang seperti pedang. Seorang tentara memegang kuas dengan pisau angin dan merasakan wajahnya sakit. Hanya angin kencang yang menakutkan. Kekuatan Larik tidak bisa lagi dibandingkan dengan level sebelumnya. Setelah melepas gaun merkuri mengalir, mata Yiyun terbakar dengan semangat juang melawan arai seperti itu. Angin kencang membuat Yiyun merasa seperti terjebak di rawa. Setiap pori tubuhnya terasa tertahan oleh tekanan yang sangat besar. Ketika 17 tingkat kesulitan dimulai, 17 mutiara darah tidak lagi menyerang begitu saja. Mereka bisa merasakan satu sama lain dan terhubung. Mereka sekarang bisa bekerja sama. 17 Frost Metal Blood Balls terus menabrak satu sama lain, menciptakan ribuan permutasi. Setiap tabrakan memiliki kekuatan yang berbeda, yang mengarah ke perubahan yang halus. Ini membuat arai tidak dapat diprediksi,
tanpa jejak solusi yang ditemukan. Swoosh, 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 3 mutiara darah terbang menuju Yiyun dalam pola Triforce, dan pada saat yang sama, 10 mutiara darah berkumpul di belakang Yiyun, menyegel retretnya. Yiyun membatasi matanya dan memutar tubuhnya dalam sudut ajaib, menghindari semua mutiara darah. Pada 17 tingkat kesulitan, Yiyun harus mengkonsumsi kekuatan mental beberapa kali lebih banyak untuk menghitung, dan melakukan ribuan penyesuaian kecil hanya untuk dapat mengatasi krisis lagi dan lagi. Dalam gerakan seperti trans, Yiyun merasa dia telah dengan sempurna mengkoordinasikan tubuh dan pikirannya dalam arai. Di bawah konsentrasi tingkat tinggi, itu membuatnya mengalami alam misterius. Tubuhnya menjadi lunak, seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Setiap sendi dan setiap otot di tubuhnya bisa digerakkan sesuai keinginannya. Mereka dapat membuat perubahan paling cepat, mencapai kombinasi yang sempurna. Tingkat konsentrasi dan perubahan fisik yang begitu tinggi membuatnya mencapai titik di mana ia dapat mengendalikan tubuhnya ke tingkat yang ekstrim. Secara bertahap seiring waktu, Yiyun mulai merasakan kelelahan fisik yang parah. Perlahan, keringat di tubuhnya mulai berubah menjadi kabut. Ini adalah indikasi tubuh didorong hingga batasnya. Disitulah tubuh menjadi sangat panas, bahkan keringat pun mengendap. Perasaan ini sangat menyenangkan. Aku seharusnya bisa melangkah lebih jauh. Yiyun mengalami rasa sakit dan kesenangan. Tapi rasa sakit yang luar biasa membuatnya mengerti setiap perubahan detail pada tubuhnya. Minute subtlety pada awalnya adalah pengamatan dari segalanya, didorong hingga batasnya. Yiyun benar-benar tenggelam dalam kebahagiaan yang tak terlukiskan. Sedikit demi sedikit, riak yang dibuat oleh tubuhnya menyebar perlahan. Tidak diketahui kapan ekspresi wajah Yiyun menghilang. Dia memasuki kondisi mistik seperti trans. Dia mendapat ilusi bahwa setiap inci tubuhnya telah diperpanjang dengan satu kaki. Dalam satu kaki ini, seolah-olah itu adalah dunianya sendiri, wilayahnya sendiri. Ketika perasaannya muncul, postur tubuhnya di dalam arai mereda. Kapanpun ratna darah memasuki jarak satu kaki darinya, dia akan segera bereaksi. Dengan sedikit gerakan, dia akan menghindari serangan itu sebelum mutiara darah bisa berubah arah. Untuk orang-orang di luar arai, Yiyun tampaknya telah mendapatkan kemampuan melihat masa depan. Weng, tiba-tiba, formasinya mengalami perubahan yang aneh. Seven Frost Metal Blood Balls secara bersamaan bertabrakan satu sama lain, dan mengubah arah di udara. Tiba-tiba terbang ke segala arah, menyegel ruang manuver Yiyun. Rantai 7 mutiara, orang-orang berseru, ada terlalu banyak perubahan aneh pada 17 tingkat kesulitan. Pada kesulitan ini, tidak hanya mereka cepat, tetapi mutiara darah memiliki formasi yang terkait dengan serangan mereka. Ketika para putra dari padang gurun yang luas melihat pemandangan ini, hati mereka menegang. Melihat bola darah logam embun beku hampir mengenai Yiyun, meskipun ia berlumuran keringat dan uap, pikirannya diam. Yiyun menutup matanya. Ketika 7 mutiara darah terbang dalam radius satu kaki, itu seperti kekuatan mutiara darah menciptakan gelombang tak terlihat dalam wilayahnya yang memungkinkan Yiyun untuk sepenuhnya melihat mereka. Dalam sekejap, Yiyun mengedarkan Yuan Qi-nya hingga batasnya. Setiap inci ototnya digerakkan dengan kecepatan tinggi. Dia bisa mendeteksi bau metalik dari mutiara yang terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan setiap nafas yang dia ambil. Konsentrasi Yiyun difokuskan pada mutiara. Gambar 7 bola darah logam embun beku yang terbang ke arahnya tercermin dalam pikirannya. Gerakan dan gerak kaki Yiyun secara ajaib membuat 100 perubahan kecil. Bagi orang lain, seolah-olah Yiyun menginjak permukaan air tak berbentuk dan setiap langkah menciptakan riak yang indah. Swoosh, 7 bola darah logam embun beku melewati sosok Yiyun. Itu memberi orang kesan bahwa mereka telah menembus tubuh Yiyun. Ah, banyak orang berseru lantang. Tapi saat berikutnya, mereka dengan jelas menyadari bahwa tidak ada mutiara darah yang mengenai Yiyun. Gerakan Yiyun tetap halus dan lancar. Garis bayangan yang dia tinggalkan bertahan. Yiyun telah menghindari rantai 7 mutiara dengan cara yang mereka tidak bisa mengerti. Ini, bagaimana dia melakukan itu? Apakah itu putra dari alam liar yang luas atau master muda negara bagian Jing? Mereka semua sangat terkejut. Gerakan Yiyun seperti sihir. Sosoknya sepertinya telah kehilangan kekakuannya, meninggalkan banyak udara. Jadi tidak peduli bagaimana bola darah logam beku menyerang, mereka bola-balik melalui udara kosong, bahkan tidak pernah mengenai Yiyun. Minute subtlety, tahap sukses besar. Yiyun telah mencapai ambang tahap sukses besar minute subtlety. Mata Jenderal Yan berseri-seri. Sungguh menakjubkan bisa mencapai ranah ini. Minute subtlety, tahap sukses besar. Di luar arai, ekspresi Song Zijun sangat kompleks. Adapun master muda negara Jing, wajah mereka mengejang. Mereka tidak bisa lagi membuat ekspresi lain. Mereka dikejutkan oleh Yiyun.
Tahap menengah minute subtlety adalah memiliki kendali yang tepat atas tubuh seseorang. Menggunakan gerakan terkecil untuk menghindari serangan. Efisiensi gerakannya di atas 90%. Tahap sukses kecil dari minute subtlety adalah merasakan kekuatan penyerang, menggunakan kekuatan penyerang untuk menggerakkan gerakan seseorang. Itu untuk menggunakan kekuatan lawan seseorang kembali ke lawan. Adapun tahap keberhasilan besar minute subtlety, itu adalah merasakan kekuatan langit dan bumi, menyatukan diri dengan ruang sekitarnya, menjadikannya wilayah absolut seseorang. Saat ini, Yi-Yun telah membuat area sekitar dirinya sendiri. Selama Yi-Yun fokus, setiap gerakannya bisa dilakukan dengan harmoni yang sempurna dan tanpa celah. Yi-Yun baru saja mencapai ambang tahap kesuksesan besar minute subtlety dan belum sepenuhnya memahaminya. Tapi ini adalah alam yang tidak bisa dipahami oleh Master Muda Negara bagian Jing. Luar biasa, dia bukanlah makhluk biasa yang hidup di dalam kolam, tapi ia akan berubah menjadi naga saat menghadapi badai. Yan Menglong memiliki firasat bahwa suatu hari Yi-Yun akan meroket, menjadi bintang baru yang akan naik daun di kerajaan surgawi Tayah.